Terima kasih sebelumnya Mas Farhan yang sudah bersedia menerima Radio Republik Indonesia melalui siaran luar negeri Voice of Indonesia. Selamat sore waktu Indonesia dan selamat siang waktu Mesir, Mas Farhan. Oke, selamat siang Mas Adven. Mas Farhan, apakah bisa diceritakan kepada pendengar setia Radio Republik Indonesia, Voice of Indonesia, berapa jumlah pelajar dan mahasiswa Indonesia di Mesir dan di mana sajakah mereka berada, Mas Farhan? Untuk jumlah mahasiswa kita di Mesir kisaran 8.000, Mas. Dan juga untuk tempat tinggal mereka di sini ada di daerah Darosah dan juga distrik 7. Ada yang tinggal di distrik 6 juga, ada yang tinggal di distrik 8. Tetapi banyak juga yang tinggal di distrik 10. Seperti itu, Mas. Mas Farhan, bisakah diberikan informasi umum saja, general information, tentang keadaan Mesir saat ini dalam menghadapi COVID-19? Berapa jumlah yang positif dan yang meninggal, dan tentu berapa jumlah yang juga telah sembuh, Mas Farhan? Oke, untuk perkembangan tentang COVID-19 yang berada di Mesir sejauh ini, Mas, kalau misalkan kita lihat ada di angka 3.659 itu yang positif, dan juga ada 935 yang sembuh, dan ada 276 yang meninggal. Itu per tanggal 22 April, jadi hari kemarin. Kalau misalkan kita lihat dari data tersebut, maka bisa dikategorikan bahwasannya kasus yang ada di Mesir ini terbilang tinggi. Mas Farhan, bagaimana keadaan mahasiswa kita secara umum di Mesir, Mas? Untuk keadaan mahasiswa kita yang berada di Mesir, alhamdulillah sejauh ini baik-baik saja, dan mereka juga mengikuti protokol-protokol yang diberikan ataupun himbauan yang diberikan oleh KBRI dan juga dari PPMI. Bisa diceritakan lebih jauh, Mas Farhan, bagaimana teman-teman mahasiswa ataupun pelajar menghadapi COVID-19 ini yang tentu sangat tidak mudah karena berada jauh dari keluarga, Mas Farhan? Sejauh ini teman-teman dan juga teman-teman yang sudah berkeluarga menghadapi COVID-19, mereka was-was dan juga waspada ketika ingin keluar rumah. Mereka selalu menggunakan masker ataupun sarung tangan, dan juga mengurangi kontak fisik ataupun physical distancing dengan warga asing ataupun warga pribumi, yaitu Mesir sendiri, untuk menghindari atau memutus jalannya virus COVID-19 ini. Bagaimana dengan perhatian pemerintah Indonesia, dalam hal ini KBRI Mesir? Boleh diceritakan sedikit, Mas, apa yang sudah dilakukan oleh Kemenlu terhadap melalui KBRI kita di Mesir bagi teman-teman yang ada di Mesir saat ini, Mas Farhan? Alhamdulillah KBRI memberikan sembako kepada warga-warganya yang di sini. Itu mungkin salah satu tindakan ataupun kepedulian dari KBRI sendiri kepada warganya, walaupun sembako tersebut belum bisa dirasakan oleh semua pihak. Dalam bulan Ramadan seperti ini, Mas Farhan, apa yang dilakukan oleh teman-teman di Mesir? Apakah ada kesempatan sholat bersama, sholat berjamaah bersama, atau bagaimana, Mas Farhan? Ketika bulan Ramadan seperti ini, karena memang sekarang kondisinya di sini sedang lockdown dan juga diberlakukannya jam malam, maka teman-teman ketika mau mengadakan sholat itu harus sholat di rumah, karena juga masjid ataupun tempat beribadah lainnya ditutup. Mungkin itu adalah salah satu kebijakan dari pemerintah Mesir untuk memutus terjangkitnya virus corona ataupun COVID-19 ini, Mas. Jadi kalau misalkan kita sholat, ya udah sholat di rumah saja dan berjamaah bersama teman-teman rumah lainnya, seperti itu. Mas Farhan, terima kasih banyak atas semua informasi yang sudah disampaikan kepada masyarakat Indonesia melalui Voice of Indonesia. Sebelum mengakhiri wawancara ini, apakah Mas Farhan punya pesan khusus yang ingin disampaikan melalui Voice of Indonesia, Mas Farhan? Terima kasih. Mungkin di sini ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di Indonesia. Poin yang pertama adalah kami atas nama mahasiswa Indonesia yang ada di Mesir turut berbelasungkawa kepada keluarga korban yang memang terkena kasus COVID-19 ini. Poin yang kedua adalah
Beribu-ribu terima kasih kami ucapkan kepada tim medis yang sudah menjadi garda terdepan kami dalam penanganan kasus COVID-19 ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Semoga itu menjadi catatan amal ibadah tim medis semuanya. Dan juga poin yang ketiga, kami mengajak kepada teman-teman semuanya agar sadar, karena tanpa ada kesadaran COVID-19 ini akan terus menyebar luas. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Dari Mesir, ucapan terima kasih sebesar-besarnya disampaikan kepada tim medis sebagai garda terdepan untuk melawan COVID-19. Dari Jakarta, Radio Republik Indonesia, The Voice of Indonesia, Advent Tambun, Informa.